Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim Tuhan pertama sekali pada seluruh kehadirin Tuhan yang berada dalam masjid yang mulia. Ta'zim dan takrim kepada yang mulia guru yang bersama selaku Raja Imam di Kemasjidan wilayah, dan juga kepada seluruh panitia pembangunan dan pengurus masjid yang kita cintainya. Istimewa kepada seluruh hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum Kuban Bandung baru pada pura kita yang berada di dalam bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam tahun Islam, yaitu bulan Muharram 1443 Hijriah, atau biasa kita tahun baru Islam adalah tahun Hijriah. Di saat kita berbicara tentang tahun baru Islam, terbayang oleh kita semua kepada satu peristiwa yang sangat hebat, sangat dahsyat, sangat mulia sesudah peristiwa lahirnya Rasulullah SAW, yaitu peristiwa berangkatnya Rasulullah SAW dari kota Makkah Mukarramah untuk menuju kepada Madinatul Munawwarah. Berangkatnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, itulah hijrah yang masyhur, yang terkenal dan terkenal di dalam kalangan umat Islam. Adapun peristiwa hijrah sebelumnya juga pernah terjadi, tapi itu bukan sesuatu yang masyhur atau bukan sesuatu yang dibicarakan di saat terjadinya atau berkenaan dengan tahun baru Islam, yaitu hijrah kaum muslimin pertama dan kedua ke negeri Habsyah atau Ethiopia, yang pada saat itu dipimpin oleh Najasyi yang taat terhadap agama Nasrani. Pertama, berangkatnya umat Islam dari Mekah menuju Habsyah itu berjumlah 12 orang laki-laki. Kemudian pada kali yang kedua berjumlah 70 orang, termasuk di dalamnya perempuan, dan perempuan yang pertama yang hijrah di dalam Islam itulah istrinya Sayyidina Utsman. Hijrah umat Islam pertama dan kedua ke Habsyah adalah dalam rangka penyelamatan terhadap akidah. Karena di Mekah, di negeri tempat dilahirkan, mereka itu dipaksakan untuk murtad. Kemudian penyelamatan terhadap jiwa
karena umat Islam pada saat itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Ancaman pembunuhan apabila tidak mau murtad, tidak mau meninggalkan agama Nabi Muhammad, kembali kepada agama yang salah, agama nenek moyang mereka, maka ancamannya adalah pembunuhan. Hijrah pertama dan kedua itu adalah dalam rangka penyelamatan akidah dan penyelamatan jiwa. Adapun hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah beserta para muhajirinnya, para pendamping-pendampingnya, itu bukan lagi dalam rangka penyelamatan akidah, tetapi dalam rangka mencari sebuah daerah untuk membangun sebuah peradaban yang baru, dan disitulah bermulanya kejayaan Islam. Disitulah bermula Islam itu membesar dan mendunia. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hijrah itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar sesudah peristiwa lahirnya Rasulullah SAW? Karena hijrah itu adalah titik daripada sebuah peradaban baru dan sebuah kebangkitan dan perubahan dunia yang dibuktikan secara logikanya para anggota musyawarah atau pembisik di dua kubu itu tidak memada dengan manusia. Harus ada kalangan peserta forum itu di luar daripada manusia. Di forum Rasulullah SAW atau di pihak Rasulullah SAW ada Jibril, di pihak orang-orang Quraisy ada iblis. Itu bertanda secara logika bahwa peristiwa hijrah itu dan hijrah itu persoalan yang terjadi terhadap Rasulullah SAW itu adalah peristiwa besar, hansip dengan kecerdasan intelektual yang ada pada manusia, tetapi harus tamak kecerdasan iblis, yaitu bosnya para syaitan. Karena hijrah itu adalah peristiwa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan merealisasikan sebuah pertolongan, sehingga bisa dikatakan hijrah itu adalah identik dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mau berhijrah untuk mencari keadaan yang lebih baik, menyangkut dengan agama atau dunianya, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang mangagudep di dalam maksiat, kehidupannya terpenuhi di saat dia berada di dalam maksiat. Begitu hijrah meninggalkan maksiat, membuka sebuah lembaran yang baru, tidak terbiasa dengan sebuah usaha yang halal, sehingga kehidupannya mula-mula terasa sempit. Tetapi yakinkanlah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Begitu juga dengan kita yang bekerja di tempat yang tidak ada maslahah terhadap agama kita, baik daripada kegiatan yang kita puput maupun dari penghasilan. Apabila kita berani meninggalkan usaha kita yang berani kita tinggalkan kerja kita yang model-modelnya, mencari kerja yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pahit, tetapi yakinkanlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Salah satu ayat yang berbicara tentang hijrah, yaitu salah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Al-Quran mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah.
jika kamu tidak mau membantu akan Muhammad, maka pasti Allah sudah membantu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nepegah apabila gata-gatanya wahana tatim bantu terhadap Muhammad, nya bahasa gata haji tabanding ngegedanya luntuan hana perle kepada gata siap dengan bantuan luntuan sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba kepada hamba-hambanya di saat diperintahkan untuk membantu, apakah kita mau membantu atau tidak. Bukan berarti urusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah selesai tanpa bantuan kita. Hanya sekedar menjadi hujah untuk sebahagian atau hikmah terhadap sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di antara Sayyidina Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah alaih beserta para pembantu-pembantu dan pengikut-pengikutnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup untuk menghancurkan Fir'aun dan para tentara-tentaranya? Jawabannya pasti sanggup. Cuma karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Fir'aun itu sebagai hujah yang akan menjadi iktibar terhadap umat-umat sesudahnya, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Fir'aun itu berjalan sebagaimana yang dikehendakinya sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Bukan berarti Fir'aun itu adalah orang yang sangat kuat. Yang kuat itu adalah Musa alaihissalam beserta para pengikut-pengikutnya. Adapun Fir'aun itu adalah makhluk yang sangat lemah. Musa manusia biasa yang diberi pangkat dengan kerasulannya, diberikan kekuatan yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Musa, Musa tolong katakan, pergilah kamu kepada Musa, katakan bahwa engkau adalah rasulku, katakan apa yang saya wahyukan terhadapmu kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya. Dan kamu harus yakin bahwa kamu wahai Musa adalah penuh kekuatan, sementara Fir'aun itu adalah makhluk yang sangat lemah. Jangan pernah goyang, jangan pernah takut. Andai kata timbul sebuah pertanyaan, kalau memang Musa itu kuat, Fir'aun itu lemah, kenapa Musa dan para pengikutnya harus lari di saat dikejar oleh Fir'aun? Maka jawabannya tetap seperti jawaban yang pertama, itu adalah sebuah hikmah. Karena di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu Fir'aun itu akan mati ditenggelamkan di dalam lautan dan jasadnya itu akan menjadi iktibar terhadap orang-orang di akhir zaman. Maka proses untuk tenggelamnya Fir'aun itu harus kejar Nabi Musa dan Nabi Musa harus lari daripada kejaran Fir'aun. Kadang-kadang terbayang dalam mulai kita pakan han Nabi Musa nyan Rasul, pakan han nedang nebut jaro Allah Subhanahu wa taala nuyu hancurkan Fir'aun supaya Musa dan para pengikutnya tidak usah lari dan supaya umat melihat. Maka jawabannya plung Nabi Musa dilit oleh Fir'aun itu adalah proses untuk tenggelamnya Fir'aun. Dan biasa penindasan itu adalah sebuah proses untuk sebuah kebangkitan. Tetap adanya berproses. Terjadinya apa yang dirasakan oleh Sayyidina Adam alaihissalam bersama Sayyidatina Hawa itu adalah sebuah proses untuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Adam alaihissalam tetap berada di dunia secara logika, maka Rasulullah tidak akan pernah lahir. Karena Rasulullah itu dilahirkan di Mekah, bukan di surga. Kalau Adam tetap di surga, maka Rasulullah tidak akan pernah lahir. Apabila Rasulullah tidak akan pernah lahir, maka tidak adalah segala-galanya, termasuk Adam itu sendiri. Padahal Adam dan Hawa itu sudah ada.
Maka dalam ilmu tauhid para ulama mengatakan pada zahir Adam itu dilarang daripada makan buah kayu surga itu yang biasa disebut oleh orang-orang dengan khuldi, tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya khuldi. Pada zahir dilarang, tetapi pada batinnya adalah diperintah. Kenapa? Karena proses untuk lahirnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan keadaan yang dirasakan oleh umat Islam. Penindasan, pembunuhan terhadap karakter umat Islam, pembunuhan terhadap jasad umat Islam. Apabila itu sudah dikategorikan penindasan, maka yakinkanlah itu adalah langkah awal untuk sebuah kebangkitan. Secara global, kita melihat di sebahagian daerah ada umat Islam yang tertindas, ada umat Islam yang teraniaya. Tetapi secara global, Islam sedang menuju kepada sebuah kebangkitan. Takui ataupun hana takui menuju sebuah kebangkitan. Karena janji Rasulullah SAW harus terjadi. Janji di dalam nubuahnya. Salah satu yang pasti akan terjadi, dan ini tidak pernah dibayangkan oleh mayoritas umat Islam, bahwa Roma itu pada satu saat akan menjadi kota Islam. Wajib. Romanya wajib menjadi kota Islam pada satu saat. Mustahil Roma itu bukan kota Islam. Ini tidak pernah kebayang oleh mayoritas umat Islam. Kadang-kadang tidak pikir cara Romanya njit kepada kota Islam sebagaimana Turki, sebagaimana Istanbul. Tapi kita tahu bahwa Istanbul itu menjadi Istanbul, Romawi Timur itu menjadi Islambul, kota Islam. Itu sudah awal dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kalian pasti akan menaklukkan dua buah kota. Pertama Konstantinia, yang kedua Rumia. Romawi Timur itu hebat. Kristen Romawi Timur itu sangat kuat. Tetapi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di dalam usia yang sangat muda, yaitu di saat berusia 24 tahun. Sebelum Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zenki, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh sebelumnya punya hasrat untuk menuju ke Konstantinia, termasuk Musa An-Nusair, Tariq bin Ziyad, ingin menghubungkan ujung timur dengan ujung barat, ingin masuk ke tengah-tengah daratan Eropa. Kenapa? Karena lewat sebuah janji Rasulullah SAW, pada satu saat kamu pasti akan menaklukkan dua kota, Konstantinia dan Rumia. Para sahabat bertanya, kota mana yang ditaklukkan duluan? Nabi menjawab, Madinatu Hirak, yaitu kotanya Heraklius. Konstantinia, Konstantinopel, yang urutnya mutakallim kita adalah Istanbul, yang bahasa dasarnya adalah Islambul, bermakna kota Islam. Tinggal tabot Rumia. Terserah pada Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadikan Roma itu kepada Islam, kepada kota Islam. Wallahu a'lam. Maka secara global Islam sedang berada di tanjakan. Walau ada daerah-daerah tertentu Islam dan umat Islamnya tertindas, diinjak-injak. Itu adalah bahagian daripada proses menuju sebuah kebangkitan. Setiap kesempitan yang terjadi di dalam Islam pasti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hijrah. Allah Subhanahu wa taala nebegah gata-gatanya hana tatim bantu Muhammad, hana pupua, hana masalah. Saya tidak butuh terhadap bantuan kalian. Allah
sungguh membantunya. Pajan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnain. Pertama, ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota, dari tempat kelahirannya, dijauhkan dengan para kerabat dan sanak keluarganya. Bantuan yang pertama yaitu wate udan kafir diputubit Nabi Muhammad, diusir Nabi Muhammad. Putra bantuan para pemuda ahli pedang daripada 20 buah kabilah. Hasil musyawarah di Balai Nadwah yang dipimpin oleh iblis yang mengatakan dirinya syekh dari Najd, Saudi bagian timur. Pendapat yang disimpulkan, yang dikesimpulankan itulah pendapat Abu Jahal. Abu Jahal adalah salah satu dari tokoh Quraisy yang paling muda yang dibolehkan ikut di dalam Balai Nadwah. Balai Nadwahnya yang tempat musyawarah para tokoh-tokoh. 20 tahun wede. Yang 20 tahun uyuknya haji tamang kanan. Kecuali yang nak 20 tahun uyuknya ke Abu Jahal. Cerdas Abu Jahal. Nyata terjemah Abu Jahal ku ubina bangai yang kenyan yahai. Abu bangai, ubina bangai-bangai yang tahu ba imuyah na Abu Jahal. Pakon karena te bungi Abu Jahal. Age urang bangai maka gubuh nan liapa Abu Jahal. Yang ke Abu Jahal yang ikut ke nanti. Nah, pendapat yang mengatakan Muhammadnya tak bunuh. Nah, pendapat gelap. Nah, pendapat tausih. Balhebo pendapatnya ditentang oleh iblis. Dipegah liurian nak tokoh pegah Muhammadnya tak gelap dalam sebuah tempat. Tempatnya tak tutup habis, tak buka bacut manteng untuk tak tiap makanan. Trip-trip mati gero gini. Ijawab lebih nyan pendapat paling bangai yang ke pendapat kah anak ada pulikah punya Muhammad yang taglapnya ni yak setet li para pengikut dan para keluarga Muhammadnya adalah orang-orang kuat sengam udah leur lain tak bunuh bangai di pendapatnya. So yang tukang bunuh Muhammad punya bunuh Muhammadnya yang para keluarganya yak tumbela kemah kelam awakah. Pegah pendapat lain yang menan tausi menteng nyampi pendapat abih bangai. Kakak depu Muhammadnya adalah orang yang mameh lidah, orang yang mameh muka. Semua orang tertarik melihat Muhammad. Semua orang akan patuh di saat mendengar kata-kata Muhammad. Kausi unang gero lain truk gedih rame pengikut, watek rame pengikut ihisa kena unang gero kerah yak perangkah ho kaja. Duduk zuhudlah Abu Jahal menyebalung pendapat Muhammadnya tak bunuh, tapi cara bunuh yang penting bunuh. Itu yang lebih kiban tak bunuh Muhammadnya, dibunuh Muhammad oleh banyak orang sekaligus. Kayak pembunuhan satu orang. Tamita 20 anak muda ahli dalam tiap-tiap kabilah tak bunuh Muhammad secara serentak. Sehingga darah Muhammad itu berpencar di dalam 20 kabilah. Apabila orang-orang dan kerabat Muhammad ingin ambil kisah, kena pegat pembalasan, maka pasti dia tidak akan sanggup karena melawan 20 kabilah. Akhirnya jatuh kepada dia, kepada unta. Nyan untanya gampang. Nyan bawa tenyan baru itu iblis. Nyan yang betul-betul mendapat. Yang lain pun mendapat. Yang kabdoi pendapatnya, yang kecok kesimpulannya, bedahlah Jibril berangkat pada Nabi Muhammad, kamu diizinkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Kamu ingin dibunuh Muhammad. Hasil rapat pendapat Abu Jahal plus iblis niat bithel Jibril bak Nabi Muhammad. Sekitar 12 huruf bak gedanya hurufnya. Nabi nutuk-tuk drone, nelimut-limut. Tengah cat uronya berangkat urumah Sayyidina Abu Bakar.
Terus kedih nepegah lian Abu Bakar. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejak bagdai. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Karena Rasul tidak pernah datang ke rumah Abu Bakar pada waktu tengah hari atau siang. Kenan nepegah Abu Bakar belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Langsung Abu Bakar bertanya, "Aswabah ya Rasulullah, apakah aku harus menemani engkau di dalam hijrah engkau ya Rasulullah?" "Ya, Abu Bakar. Lu yang pegahnya drone nepengen lu untuk lu ya hijrah." Bawa tanya langsung air mata terharu mengalir dari Sayyidina Abu Bakar. Ru'i mata. Karena apa terharu tak Rasulullah nepakat Sayyidina Abu Bakar untuk ngen dalam hijrah. Nyan watene tebit inan necok tanah nepedu atih ule-ule kapi kuris para pemuda tokoh-tokohnya necok anonya nepedu inan dia tu ule masing-masing Nabi netebit neberangkat yang neganto pada tempat oleh Sayyidina Ali nelimut dengan ijal limut Rasulullah netitip amanah ba Ali nyo natitipan urureng Mekah nyopeng nyo atau dipulan muh nyo atau dipulin watailung kan pahlu berangkat tulung kembalikan amanahnya. Inan nunggu urung-urung kureh diyakini Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat amanah sekalipun mereka tidak beriman. Iman hanya Nabi tapi peng yang hana aman ikubah irumoh bak Nabi Muhammad ya kubah. Bukti ji hotel Nabi kena hijrah netitip bak Sayyidina Abu Bakar. Neberangkat nyan bantuan yang pertama. Debit li Allah awaknya dia jaga untuk dibunuh Nabi Muhammad tapi dengan bandung dan deji hana tru iblis ya pugo sang hana terjan jaga awaknya seperti satpamnya seperti penjilatnya hana terjan pada jaga hana ya pugo iblis itu tru iblis itu yang pubu ini jaga Muhammad Pak Muhammad di dalam rumah mendeng hana li Muhammad kalpai bibir bedah tu ya khilaf baik kalen tainali dan yang ho Muhammad anang doh beewaknya murusan tainali ka bedah ya bedah dua lem tokoh Quraisy cari seorang ahli pembaca jejak yang disilahkan dengan kiafah untuk melihat tapak supo ho tujuan tapak akhir jitru kene bak go hasur wate ba aki gua hasurnya tapak Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar hilang hana moholi hana itu hobitan ikut li ahli kiafah pilihan jih dua macam kalau bukan Muhammad itu diangkat ke langit pasti ditelan oleh bumi kiri kanan muka belakang tidak ada kalau bukan diangkat ke atas pasti ditelan oleh bumi padahal Nabi dalam guha Sayyidina Abu Bakar dalam guha Sayyidina Abu Bakar negeri dan yang Nabi pakai negeri Abu Bakar dia Abu Bakar negerinya tinggal ya Rasulullah menyelung mati hanyalah mati hidup tapi mati ron mati umat mati agama negeri Sayyidina Abu Bakar tinggal pagi menyesandai awaknya ditupu dalam buhanya adalah Muhammad tapi hanya itu pun membantu oleh Allah dalam riwayat nah di antara awaknya yaitu ingat ke di dalam guha jahiliyah borjih jamun tu bro awaknya walaupun bro jahiliyah katanya orangnya becut tapi bro jahiliyah jamun berat dalam kawan bro awak jahiliyahnya yang bagian pelemah dada ni inang ke urang yang pelemah orang itu juga awaknya sehingga waktu itu ingat kena dalam nekun li Nabi Abu Bakar awaknya pasti yang itu pua katanya dalam guha karena punya awaknya itu pua katanya dalam guha pasti hayat tu ingat kena waktu katanya itu ya hadapkan kemaluan dia tu katanya ya depa kali Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah seandainya awaknya di kalen dia tu kenua mentang sungguh di kalen katanya lah Nabi hana jupua Abu Bakar bantuan kali yang kedua dan juga yang kelima id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ketika Rasulullah itu berkata bagi sahabatnya
Sahib li sahibihi, maksud dengan sahib adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka salah satu sahabat yang punya nas dalil Al-Quran itulah Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih Abu Bakar, pertolongan Allah beserta kita. Fanzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedamaian. Artinya menambahkan kedamaian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memberikan kedamaian terhadap Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tetap dalam keadaan damai dan sakinah. Wa yadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkuat Muhammad itu dengan tentara-tentara para malaikat yang tidak pernah kamu lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalimat-kalimat orang kafir itu jatuh. Kalimat orang kafir itu tetap di bawah. Wa kalimatullah hiyal ulia. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap di atas. Kesyirikan, kekufuran itu tetap di bawah. Maka apabila kita hari ini melihat kalimat Allah Subhanahu wa taala itu rendah, tunggulah pada satu masa, pada satu saat akan tinggi. Karena yang tinggi itu tetap akan tinggi. Yang rendah tetap akan rendah, yang lemah tetap akan lemah, sekalipun nampak zahiriahnya seperti kekuatan Fir'aun, akan tetapi tetap itu adalah makhluk yang lain. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meninggalkan keadaan yang tidak baik menuju kepada keadaan yang baik. Mari kita terus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu diberikan terhadap kita, kekal terhadap kita. Bayangkan di daerah yang lain tidak ada Jumatan, ada masjid yang tutup, ada jamaah di masjid. Apa jaraknya 1 meter? Bahkan hari ini sudah ada edaran 2 shift, sembahyang Jumat itu 2 shift menurut ganjil yang gonap. Kalau Jumat genap itu shift yang pertama orang-orang yang punya nomor KTP genap. Ya, sembahyang kali pertama misalnya seperti waktu kita hari ini jam 1 kurang sedikit, itu orang-orang yang punya KTP genap mau masuk masjid periksa dulu KTP-nya genap atau ganjil. Genap, oh sip pertama. Ganjil, sabar ya, jam 2 nanti Jumatan. Pak kita alhamdulillah magayon kalan taduk rapa-rapa. Hana nujuk penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hana nujuk ya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata meta urang teh yang sakit gara-gara ya. Kata meta urang teh yang mati gara-gara ya. Tanya mana ya tuh? Maka sehat tuh. Na pilek 20 orang. Teh anggapnya pilek biasa. Na salah faham tuh mau beli. Tak rajah kan boleh. Na salah faham tuh paru-paru kita baju lewenya dalam abe. Selesai. Na urang lain yang dah sahabat pilek tu baju. Tak periksa aja positif. Hantar lu ya rumah sakit lewenya alakiban rumah sakit lu dengar bau selama corona rumah sakit ia cesok tu. Bagap selama corona Allah. Yang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, berhijrahlah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Hijrahkan anak-anak kita kepada suasana yang lebih baik agar anak kita itu menjadi generasi agama dan generasi bangsa yang baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila pembicaraan lebih wete betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma jalla akhira kalamina wa kalami walidayna inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.